Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hana, Pak Gunawan, Pak Sutrisno, Pak Bahar, Bu Emil, dan semua yang mengikuti acara ini. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa melakukan temu wicara ya apalah dikatakan temu wicara atau pengenalan keunggulan dari pasta gigi NASA. Jadi pasta gigi NASA ini adalah pasta gigi yang diproduksi oleh PT Miswak Utama. Ya, gimana? PT Miswak Utama untuk PT Natural Nusantara. Sebetulnya PT Miswak Utama ini adalah perusahaan kosmetik yang memproduksi pasta gigi dan berbagai macam kosmetik, terutama kosmetik untuk perawatan. Kemudian tapi memang awal cikal bakal dari PT Miswak Utama ini adalah memproduksi kosmetik bentuk pasta gigi. Kita memproduksi pasta gigi sejak tahun 1993. Alhamdulillah, Departemen Riset dan Development PT Miswak Utama giat selalu melakukan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk yang lebih baik dari produksi yang sudah kita produksi, juga menciptakan produk baru sesuai dengan keinginan pelanggan. PT Miswak Utama adalah perusahaan yang mempunyai visi dan misi menghasilkan produk yang aman, memenuhi standar kesehatan dan halal. Bahkan kita owner, karyawan PT Miswak Utama adalah pemakai utama dari produk kita. Artinya tentunya produk ini kalau tidak aman dan tidak baik, tentu kita tidak akan memakainya. Tapi kita memakai karena kita yakin bahwa produk ini adalah produk yang baik. Selanjutnya, kita juga selalu mengutamakan kepuasan pelanggan yang menjadi prioritas kami. Alhamdulillah, selama ini tidak ada komplain untuk kualitas produk-produk kami. Bahkan banyak yang tidak ingin beralih setelah menggunakan pasta gigi produksi kami, termasuk pasta gigi NASA yang alhamdulillah grafik penjualannya meningkat tiap waktu. Alhamdulillah. Kemudian kita beralih ke tentang pasta gigi NASA. Pasta gigi NASA adalah pasta gigi yang kami produksi dengan menggunakan bahan-bahan pilihan yang berkualitas. Baik itu bahan aktifnya ataupun bahan tambahannya. Kita selalu mengutamakan kualitas dari bahan yang akan kita pakai. Mulai dari airnya kita kita pilih yang betul-betul berkualitas sehingga digunakan untuk air minum pun tidak apa-apa, sampai dengan bahan-bahan aktif maupun bahan tambahan untuk membentuk pasta gigi. Demikian juga packingnya. Pasta gigi NASA diformulasi secara tepat dengan komposisi yang sedemikian rupa dan diproduksi dengan cara produksi yang baik sesuai dengan aturan CPKB. CPKB adalah cara produksi kosmetik yang baik, atau kalau secara umum di dunia internasional disebut dengan GMP. Pasta gigi NASA kita produksi pasta gigi NASA ini menggunakan mesin-mesin yang berkualitas dan higienis, terbuat dari bahan stainless steel yang standar food grade.
juga kita meminimalisir adanya campur tangan orang di mesin itu, supaya seminimal mungkin kita dapat meningkatkan higienitas dari produk kami. Pasta gigi NASA diproduksi oleh karyawan-karyawan dan yaitu sumber daya manusia yang berkompeten di bidang-bidangnya. Semua karyawan kami betul-betul telah menguasai masing-masing bagiannya, yang dengan demikian sesuai dengan CPKB, karyawan kami bisa menghasilkan karya atau produk yang terbaik, insya Allah. Kita juga melakukan pelatihan terus-menerus, baik pelatihan CPKB, pelatihan tentang yang dibutuhkan di bagian masing-masing, juga pelatihan halal. Perlu diketahui, yang paling penting dari pasta gigi adalah bahan aktifnya. Bahan aktif pasta gigi yang pertama adalah kalsium karbonat. Kalsium karbonat yang kita gunakan ini adalah kalsium karbonat yang berukuran mikro dan hampir berukuran nano. Ya, bisa dikatakan berukuran nano, sehingga memaksimalkan pembersihan gigi hingga sampai ke celah-celah gigi dan dapat membuat gigi tampak lebih putih. Dan kalsium karbonat ini berfungsi yang sangat baik untuk menjaga kekuatan gigi agar gigi kuat. Menghilangkan radang, anti mikroba, membunuh mikroba. Jadi keunggulan dari clove oil ini memang telah banyak kita temui dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dari yang dilakukan sebelumnya, sehingga clove oil ini dapat menjaga kesehatan dan kesegaran mulut karena mikrobanya. Dia juga membantu membunuh mikroba, mengurangi analgesik dan antiinflamasi, dan ini sangat baik untuk kesehatan mulut. Kemudian yang lebih penting lagi adalah fluoride, yaitu sodium monofluorofosfat. Yang fluoride ini berfungsi untuk menjaga kekuatan lapisan email gigi, membunuh bakteri penyebab plak pada gigi, dan menyebabkan gigi berlubang. Fluoride kita tambahkan dalam jumlah yang sesuai dengan standar yang diberikan oleh Balai POM. Kemudian bahan yang aktif lainnya adalah fluormin. Fluormin ini dia merupakan suatu flavor yang enak dan menyegarkan nafas, dan karena enak menyegarkan nafas, membuat orang yang melakukan gosok gigi merasa senang dan nyaman. Kemudian kita beralih ke cara produksi kita. Semua bahan yang datang pada pabrik kita, sebelum digunakan, bahan-bahan itu, baik itu bahan baku ataupun bahan pengemas atau bahan packing ya, itu diuji terlebih dahulu di laboratorium PT Miswak Utama. Kalau barang ini telah sesuai dengan standar yang ditentukan, maka barang ini merupakan barang yang lolos uji. Setelah barang ini kita tempelin label lolos uji dan telah lulus dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Quality Control
PT Miswak Utama, maka barang ini baru boleh digunakan untuk produksi. Selama belum ada label lolos uji, maka bahan ini tidak bisa kita gunakan produksi. Ini untuk menjaga kehati-hatian kita, jangan sampai ada bahan yang tidak tentunya diawali dengan penimbangan, kemudian proses mixing yaitu pencampuran yang dilakukan secara higienis. Pencampuran, penimbangan ini semua tercatat secara detail pada tiap batch produksi, sehingga apabila ada masalah dalam produk kita, itu kita bisa melihat dan mencari apa penyebab kesalahannya. Artinya bisa dimampu telusur dengan adanya nomor batch tersebut. Dan kita juga selalu menyimpan tiap-tiap batch di gudang kita, di gudang sampel produksi pertinggal, untuk kita gunakan sebagai bahan untuk kita melihat stabilitas dari produk kita. Kemudian selain itu, setelah mixing ya, kita lakukan pemeriksaan quality control kembali dari hasil mixing yang dihasilkan. Apabila hasil mixing yang dihasilkan ini sesuai dengan standar, artinya telah lolos uji pada uji QC, maka bahan hasil mixing ini baru bisa dilanjutkan ke proses filling. Sebelum ada label lolos uji dari quality control pada hasil mixing, maka bahan tersebut tidak bisa dilanjutkan ke proses filling. Kemudian proses selanjutnya adalah proses filling. Proses filling ini adalah pengisian pasta gigi ke dalam tub dengan mesin filling yang kita pilih. Mesin ini modern dan higienitasnya bagus. Kualitas dan kuantitas dari produk kita per cubnya ini juga tidak menjadi jelek, artinya terjamin gitu ya. Artinya misalnya ini 120 gram, maka range-nya itu sangat kecil dan mesin ini stabil terhadap setiap cubnya. Dan itu pun kita tetap periksa setiap berapa menit sekali untuk melihat apakah ada ketidakstabilan. Tapi alhamdulillah mesin yang kita punya ini karena mesinnya modern, bagus, kita hampir selalu mendapatkan hasil yang baik, alhamdulillah. Kemudian dalam kemasan truk itu juga tertera nomor batch produksi yang tercetak pada saat proses pengisian pasta di bagian bawah dari pasta, di tempat seal. Setelah proses produksi filling, kita berlanjut ke proses produksi packing atau pengemasan pasta gigi NASA ke dalam kotak, inner box, dan ke dalam box yang lebih besar. Dalam pengemasan ini, kita cantumkan nomor batch, tanggal produksi, serta masa kedaluarsa, baik di inner box maupun di outer box pasta gigi NASA. Setelah pengemasan, quality control, lab quality control PT Miswak Utama memeriksa kembali. Setelah ternyata benar, maka mendapatkan label lolos uji, baru pasta ini bisa disimpan dan digunakan di gudang kita, dikonsumsi oleh pelanggan kami. Kemudian sekarang kita menjelaskan tentang quality control PT Miswak Utama. Untuk menjamin kualitas dalam masa penyimpanan,
selain kita memeriksa mulai dari bahan awal, barang setelah di mixing, setelah di filling, setelah di packing sekunder, kita juga memeriksa barang jadi kita pada waktu penyimpanan. Kita selalu mengambil beberapa produk setiap batch untuk kita simpan di gudang sampal pertinggal kita, dan kita teliti, kita amati baik secara fisik maupun mikrobiologinya pada periode-periode waktu tertentu hingga habis masa kedaluarsa bahan yang produk yang kita produksi tersebut, untuk memastikan bahwa produk yang ada di pasaran dalam kondisi stabil sesuai standar. Untuk itu, alhamdulillah laboratorium di PT Miswak Utama ini berkualitas dan terkalibrasi semuanya, baik itu laboratorium fisik maupun laboratorium mikrobiologi kita. Kita mempunyai laminating airflow untuk menjamin bahwa yang kita teliti tadi ini benar-benar dalam kondisi steril, tidak ada kontaminasi dari luar, supaya pemeriksaan yang kita lakukan di laboratorium ini menjadi akurat. Untuk selanjutnya kita sarankan untuk menyikat gigi 2 kali sehari minimal ya, sesudah sarapan atau sebelum tidur. Untuk hasil terbaik penggunaan pasta gigi NASA, maka penggunaannya pada orang dewasa adalah setengah bulu sikat, pada anak-anak 1/4 bulu sikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada para mitra NASA, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke kita. Ini ada pertanyaan, untuk sakit gigi bagaimana cara penggunaan pasta gigi nasanya? Kita gunakan pasta gigi ini, adanya sakit gigi mungkin penggunaannya yang kurang benar, jadi kita minimal menyikat gigi sehari 2 kali. Kemudian kita menyikat ke arah gigi depan, ya, gigi depan dari atas ke bawah, yang bagian atas, yang bagian bawah dari bawah ke atas, kemudian yang dalam demikian juga, kemudian atas dari gigi juga, yang bagian sakit bisa kita tambahi sedikit, kemudian kita kumur-kumur. Insya Allah apabila penggunaan pasta giginya secara benar, insya Allah gigi akan terjaga dari penyakit gigi, lubang dan sebagainya. Itu untuk Nila dan Ibu Nila Damayanti ya. Begitu kira-kira Bu Nila. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan. Sama-sama Bu Dila, terima kasih. Untuk gigi yang udah berlubang dan bengkak, dicobalah digunakan pasta gigi ini. Apabila masih sakit, ya kita sarankan ke dokter ya, karena sudah terlanjur bengkak. Kita khawatirkan apabila sudah masuk ke akar gigi akan menjadi itu sudah harus memeriksakan diri ke dokter ya. Begitu ya Pak Kania, Ibu Kania ya. Terima kasih.
Kalau pasta, insya Allah ya, ini untuk pertanyaan Ibu Nia Damayanti ya. Kalau untuk merontokkan karang gigi ya, insya Allah pada penggunaan secara rutin dan penggunaan yang benar, karang gigi ini akan tidak terbentuk. Jadi karang gigi itu akan terbentuk apabila penggunaannya ini kurang benar atau interval penggunaannya kurang tepat. Artinya mungkin menggunakan pasta gigi kurang dari 2 kali sehari atau penggunaannya yang tidak benar. Jadi dalam menyikat gigi, selain kita membutuhkan pasta gigi yang baik, cara penyikatan yang baik juga dan waktu penyikatan yang tepat. Misalnya, waktu penyikatannya benar-benar 2 kali, tapi sebelum tidur makan lagi, tidak dibersihkan. Nah, ini tentunya makanan yang di dalam gigi ini akan mengendon ya. Ya memang dengan pasta gigi akan terkurangi kuman-kumannya, tapi kalau kita memakan sesuatu yang manis-manis atau yang media kuman lah ya, kemudian kita tidak membersihkan gigi lagi, ya itu juga akan berdampak pada gigi kita gitu ya. Terima kasih Bu Nia Damayanti. Kalau untuk masalah sariawan, untuk ini pertanyaan dari Bu Yusriyanti ya. Sariawan itu yang biasa kita lakukan selain menggunakan pasta gigi itu sehari 2 kali, pada setiap kali misalnya untuk yang muslim ya, untuk yang non muslim diperkirakanlah waktu-waktunya sesuai dengan waktu wudhu itu ya, kita ambil kira-kira sebesar biji jagung lah ya, itu kita buat kumur. Dengan ini insya Allah sariawan akan hilang. Ini pernah kita praktekkan pada pasta gigi seperti ini ya. Makasih. Untuk Ibu Ani Fitria, untuk gigi yang berlubang dan sudah sakit, kalau dikasih pasta gigi masih sakit, itu kita sarankan ke dokter. Karena mungkin saya khawatirkan apabila lubang ini telah mencapai di akar, khawatirnya terjadi infeksi. Jadi kalau dikasih pasta gigi, mudah-mudahan secara teratur dan di lubangnya itu dikasih ya insya Allah sembuh. Tapi apabila kok belum sembuh, kita khawatir itu telah mencapai di akar, maka sebaiknya konsultasi ke dokter. Demikian Bu Ani, untuk dilakukan tindakan. Selain untuk sikat gigi bisa untuk apa aja? Ini pertanyaan Bu Diana Brian ya. Selain untuk pasta gigi bisa digunakan untuk mouthwash. Jadi diambil sedikit, kemudian ditambah dengan air ya,
Di dalam mulut ditambahkan air, kemudian digunakan untuk kumur. Maka pasta gigi ini akan bisa berfungsi sebagai mouthwash. Makasih Bu Diana, sama-sama. Cara menggunakan pasta gigi kalau misalnya ada karang ya, kalau sudah ada karang, gunakan lebih dari 2 kali sehari. Pas di karang itu disikat secara teratur, mudah-mudahan karang ini akan rontok. Insya Allah. Kuncinya kita menyikat secara teratur dengan pasta gigi NASA dan cara yang baik juga, cara yang benar. Demikian Bu Pak Cahyani Widodo, Bapak Cahyani ya. Sama-sama Bapak Cahyani. Oh maaf Ibu, eh, saya minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya kekeliruan. Kita tadi ini Ibu Cahyani ya.
Iya Ibu, gosok giginya setelah makan ya. Benar Ibu, gosoknya setelah makan. Menggosok setelah makan itu maksudnya supaya sisa-sisa makanan itu benar-benar dibersihkan. Jadi seperti kita membersihkan cingkir ya Ibu ya. Setelah terisi makanan kita bersihkan supaya pada penyimpanan tidak untuk menghindari adanya bakteri di cingkir tersebut. Demikian pula pada gigi. Setelah kita makan kita bersihkan supaya tidak menjadi sarang perkembangbiakan dari mikroba. Gitu, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Cahyani. Sama-sama. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi warga NASA dan seluruh rakyat Indonesia. Amin. Apa ada pertanyaan lagi kira-kira Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kiranya bisa kita akhiri. Apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini semua menjadi satu acara yang diridhoi Allah dan menjadikan kebaikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.